Halo, selamat datang di video bagian kedua tentang bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan dari internet menggunakan YouTube, Google Drive, dan Canva. Di video bagian kedua ini akan saya tunjukkan bagaimana cara menjual produk digital kamu secara online. Jika kamu belum nonton video bagian pertamanya, maka saya sangat sarankan kamu tonton dulu yang bagian pertama. Karena di video tersebut saya jelaskan tentang bagaimana kamu bisa membuat atau mendapatkan produk digital kamu sendiri. Juga di video tersebut saya jelaskan bagaimana sih framework atau blueprint atau metode yang akan kita pakai untuk menjual produk digital dengan memanfaatkan YouTube, Google Drive, dan Canva. Tanpa banyak bertele-tele, sekarang mari kita lanjutkan video tutorialnya. Kita awali dengan tutorial cara menjual produk digital kita untuk target market luar negeri. Salah satu platform website yang dapat kita gunakan adalah Gumroad. Kenapa pakai Gumroad? Sebenarnya ada banyak opsinya, tetapi Gumroad ini yang paling umum, paling banyak dipakai, dan paling mudah. Tentu kamu juga bisa jual di marketplace seperti Etsy. Sistemnya sama, nanti proses transaksi dan produk delivery juga akan otomatis. Tetapi kebanyakan orang Indonesia mengalami kendala dengan Etsy. Salah satunya seperti tidak punya kartu kredit untuk daftar, ataupun baru daftar sering kena suspend atau banned. Di Etsy ada biaya untuk listing atau upload produk kamu yang besarannya flat dibayar di muka. Mau laku atau tidak laku nantinya produk kamu harus bayar. Dan ada durasi waktu tayang listing produknya. Sedangkan di Gumroad, tidak ada biaya listing di awal. Gumroad hanya menarik fee penjualan sebesar 10% hanya jika produk kamu laku. Jadi kamu akan dikenakan biaya hanya jika produk kamu laku saja. Sistem seperti ini menurut saya yang paling fair. Kenapa? Karena jika tidak laku maka kita gratis tidak bayar apapun. Tapi jika laku ya sudah sewajarnya kita bayar jasa listingnya ke platform yang menyediakan sistem penjualannya. Toh harganya tidak mahal, tidak dipatok fix berapa dolar, tetapi hanya sebagian kecil dari harga produk yang laku tersebut. Jadi kita posisinya nothing to lose untuk mencobanya kan? Oke, sebagai contoh, mari kita jual template Canva Travel Planner atau kita sebut saja template buku jurnal traveling yang tentunya dapat diedit di Canva. Pertama, kita buka dulu Google Drive-nya. Di Google Drive ini, jika kita lihat ada 3 format, yaitu format PNG, PDF, dan JPG. Juga ada satu file yang berisi link ke template Canva. Anggap di contoh ini saya akan bundling semua ini dalam satu paket, di mana pembeli nantinya tidak hanya dapat link ke template Canva, tetapi juga file yang sudah siap print atau ke semua file tersebut. Jadi yang perlu saya copy dalam hal ini adalah link Google Drive-nya. Caranya kamu klik saja di sini, kemudian pilih yang share ini. Lalu muncul seperti ini, pilih yang share lagi. Jika sudah muncul seperti ini, kamu tinggal klik yang opsi copy link yang ini. Karena linknya panjang, sebaiknya kita persingkat saja. Saya sarankan pakai bit.ly saja. Buka saja Bitly, kemudian login atau daftar dulu jika belum punya akun. Jika sudah masuk seperti ini, nah kamu klik saja tombol Create New ini kemudian pilih link. Lalu kamu paste saja atau tempel di kolom destination yang ini. Kira-kira seperti ini. Nah lanjut dengan klik tombol Create yang di pojok bawah ini. Sampai sini kamu sudah punya link pendek dari link Google Drive yang tadi. Sekarang buka Canva seperti biasa, silahkan login atau daftar dulu jika belum punya akun. Kita akan buat halaman terima kasih yang isinya juga link menuju file yang kita jual. Supaya cepat, saya sudah sediakan template gratisan yang siap kamu pakai. Link download ada di deskripsi video. Buka saja linknya dan kamu akan langsung diarahkan ke Canva seperti ini. Jika sudah seperti ini, kamu tinggal klik saja tombol di bawah yang tulisannya Use Template for New Design yang ini. Nah, kamu bakalan langsung masuk ke editor Canva. Di sini kamu tinggal sesuaikan sedikit saja. Pertama kamu ganti dulu nama toko digital kamu atau bisa juga pakai nama kamu. Di sini saya ketik saja seperti ini. Nah, ada satu lagi yang di bagian ini jangan lupa kamu ganti juga. Jika sudah di bagian tanda tangan ini kamu bisa ganti juga kira-kira seperti ini. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya. Karena di contoh ini kita hanya punya satu link download, maka yang contoh di template ini saya hapus saja sisanya. Lalu saya ganti yang contoh ini dengan link yang sudah saya buat di Bitly tadi. Tinggal kopas saja seperti biasa. Lalu jangan lupa juga buat supaya teks tersebut ngelink beneran. Kamu sorot saja keseluruhan teksnya seperti ini, lalu klik gambar icon link yang ini. Nah, terus kamu ketik saja tuh lagi linknya seperti contoh yang kamu lihat ini. Kemudian klik tombol yang ini untuk selesai mengedit linknya. Jika sudah, kamu tinggal klik tombol share di pojok atas ini.
Lalu pilih yang menu download yang ini. Di bagian file type, jangan lupa kamu pilih yang PDF standar saja. Lanjut di bagian pages atau halaman, pastikan kamu pilih atau centang halaman 1 dan 2 saja. Kira-kira seperti ini, lalu klik tombol done. Sudah deh, kamu tinggal klik saja tombol download untuk mengunduh file PDF-nya. Langkah selanjutnya yaitu proses listing produk atau upload di web Gumroad. Buka saja websitenya seperti biasa di tab browser baru. Silahkan login atau jika belum punya akun, kamu bisa daftar dengan klik tombol Start Selling yang ini. Kamu bisa pakai alamat email ataupun langsung pakai akun Gmail, Facebook, atau Twitter kamu. Jika sudah masuk seperti ini, nah kamu klik saja yang menu Products di bagian kiri yang ini. Kemudian di halaman selanjutnya ini, kamu klik saja tombol New Product yang ini. Sementara sampai sini dulu, lalu kamu buka saja tab browser baru dan buka ChatGPT. Lalu kamu ketikkan saja prompt seperti ini. Saya sudah sediakan promptnya supaya kamu tinggal kopas saja. Di sini ada beberapa bagian yang perlu kamu sesuaikan. Pertama adalah nama produknya. Di sini misalkan saya ketik saja Travel Planner Canva Template seperti ini. Bagian selanjutnya yang perlu disesuaikan adalah target audience alias siapa calon potensial menurut kamu yang bakalan beli ini. Saya tanya Mbah Google saja. Kira-kira apa sebutan bagi orang yang suka hobi traveling? Nah, ini muncul banyak ternyata sebutannya ya. Jadi saya kopas saja ini seperti ini. Setelah promptnya saya sesuaikan seperti ini, tinggal tekan enter atau tombol send saja. Nggak pakai lama, ChatGPT akan segera buatkan untuk kamu. Nah, sudah deh. Sampai sini kamu tinggal kopas saja. Pertama judulnya dulu, yang bagian ini kamu kopas saja. Di Gumroad kamu taruh saja di bagian yang ini. Jika sudah pada opsi di bawahnya ini, kamu pilih yang digital product. Lanjut tentukan harganya sesuai selera masing-masing. Di sini saya pakai $10 saja sebagai contoh. Kemudian klik tombol Next Customize di bagian paling atas ini. Di halaman selanjutnya ini, kamu tinggal kopas lagi dari ChatGPT dan pastekan saja di kolom deskripsi seperti contoh ini. Nah, gampang sekali kan? Tinggal Ctrl+C dan Ctrl+V saja. Kemudian beberapa settingan di bawahnya ini opsional, tapi saya sangat sarankan kamu upload gambar covernya. Kamu bisa buat di Canva dengan ukuran 1280x720 pixel. Jika sudah klik tombol Save and Continue di bagian atas. Nah, di halaman selanjutnya, kamu tinggal upload saja filenya. Klik tombol upload yang ini, yang gambarnya ini. Kemudian pilih yang Computer Files, lalu cari dan upload file PDF yang tadi kita buat di Canva. Contohnya seperti ini, dan nanti jika sudah hasilnya akan seperti ini. Terakhir, kamu tinggal klik saja tombol Publish and Continue. Selesai, sampai sini proses listing di Gumroad sudah selesai. Dan kamu akan diberi link menuju listing kamu di Gumroad. Kamu copy saja link tersebut di catatan kamu. Jika Gumroad menyediakan platform otomatis buat kita jualan produk digital untuk target luar negeri, maka bagaimana di Indonesia? Mungkin ada beberapa, tapi di sini saya akan contohkan bagaimana cara jualan di titipsandal.com saja. Pertama, buka dulu websitenya di tab browser baru seperti biasa. Kemudian geser halaman ke bagian bawah, kamu bisa klik tombol yang ini, ataupun juga kamu bisa scroll lagi ke bawah, lalu klik menu daftar seller yang ini. Di halaman selanjutnya, kamu bisa langsung isikan saja nama depan, nama belakang kamu, dan juga alamat email. Jangan lupa cek lagi alamat emailnya dan pastikan sudah sesuai ya sobat, jangan sampai ada salah ketik atau typo. Karena nanti khawatir email notifikasinya tidak sampai ke inbox email kamu. Lanjut ke bagian paling terpenting, yaitu isikan username yang kamu inginkan. Nantinya untuk login, kamu bisa pakai alamat email ataupun username ini. Buat juga password yang kamu mudah ingat tapi juga kompleks, tidak mudah ditebak oleh siapapun. Lanjut, di bagian display name atau nickname, kalian bisa isikan nama toko online kamu. Jangan lupa centang di bagian bawah yang ini, lalu kemudian klik saja tombol register yang bawah ini. Jika sudah terdaftar, kamu bisa pergi ke member area dengan mengklik tombol yang ada di bagian atas ini. Kemudian klik saja tombol menu jual file yang di sini. Di halaman selanjutnya, pertama kamu isikan saja dulu apa nama produk kamu di kolom judul ini. Misalkan saya ketikkan seperti contoh ini. Seperti biasa, kalau kamu bingung mengarang kata-katanya, kamu bisa gunakan prompt yang saya buatkan. Kamu copy saja promptnya dulu seperti ini, lalu kamu pastekan saja ke ChatGPT. Tapi jangan tekan enter atau tombol send dulu. Nah, kamu sesuaikan dulu dua bagian pada prompt tersebut, sama seperti sebelumnya. Kamu ganti saja di bagian ini dengan apa nama produk digital yang kamu jual. Lalu kamu ganti juga di bagian sini, ketikkan manfaat atau kegunaan produk kamu secara singkat saja. Jika sudah nanti kira-kira mirip seperti punya saya ini. Lalu kamu tekan saja enter atau tombol send. ChatGPT akan buatkan kata-kata yang menarik untuk penjualan produk digital kamu.
Jika sudah, kamu langsung saja blok semua pakai kursor mouse kamu, kemudian kamu copy semuanya atau tekan tombol kontrol dan huruf C di keyboard. Lalu kamu paste atau kopaskan saja di kolom deskripsi yang ini. Kamu bisa review dulu sebentar kata-katanya, sesuaikan yang perlu atau hapus yang menurut kamu tidak perlu. Lanjutkan dengan memilih kategori yang sesuai dengan produk digital yang kamu jual. Lanjut ke bagian yang paling penting yaitu harga dan filenya. Kamu ketik saja harga yang kamu inginkan, misalkan saja seperti ini. Untuk mengunggah filenya, kamu klik saja tombol upload ini yang kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kamu bisa klik tombol pilih berkas yang ini, atau kamu bisa juga langsung tarik atau drag and drop filenya dari Explorer ke sini. Jika sudah, kamu bisa klik tombol insert file URL yang ada di bagian bawah sini. Supaya lebih menarik, kamu tambahkan gambar dengan ukuran 1024x768 pixel. Ini bisa kamu buat saja di Canva seperti tadi. Saya akan upload yang sudah saya siapkan tadi. Kamu klik saja tombol ini dan akan muncul lagi tampilan mirip seperti yang tadi. Nah, kamu upload saja seperti tadi, supaya gampang saya biasanya langsung geser saja alias drag and drop seperti yang saya contohkan tadi. Jika sudah, klik saja tombol yang ada di pojok bawah ini. Di bagian download tag ini opsional, kamu bisa isi, bisa juga kosongin saja. Sebagai contoh saja saya isikan seperti ini. Masing-masing tag harus dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Terakhir, klik saja tombol submit dan akhirnya, boom! Produk kamu sudah tayang di website ini. Nah, untuk melihat semua produk yang sudah kamu upload, kamu bisa pergi ke halaman member area lagi, lalu klik saja menu seller area. Sampai sini lalu kamu klik saja menu products yang ini. Di halaman ini akan muncul semua produk digital yang kamu jual. Kamu bisa klik link dengan tulisan view ini untuk melihatnya. Jika kamu perlu link ke halaman produk kamu tersebut, kamu bisa langsung copy saja link URL-nya di browser seperti ini. Misalnya sementara saya copy ke Notepad saja. Nah, produk kamu sekarang sudah tersedia online untuk dibeli orang. Sekarang saatnya mendatangkan orang supaya tertarik untuk membeli produk kamu. Dan cara paling gratis yang selalu saya pakai adalah menggunakan YouTube. Jadi kamu buat saja konten video yang berkaitan dengan produk digital yang kamu jual. Jika sesuai dengan contoh produk di video ini, maka konten yang harus kita buat di YouTube adalah hal-hal yang berkaitan dengan traveling. Zaman sekarang, kamu nggak perlu pusing bagaimana buat konten apapun ya. Karena kamu bisa gunakan teknologi AI untuk bikin konten. Ada dua jenis konten video yang dapat kamu buat. Pertama adalah video yang sesuai dengan ketentuan monetisasi YouTube. Dan kedua adalah video yang hanya sesuai dengan ketentuan aturan YouTube dan mengabaikan ketentuan monetisasi. Yang kedua ini tentunya lebih gampang dibuat. Kenapa? Karena kamu bisa mengabaikan hal-hal seperti konten berulang, musik yang kena hak cipta, dan sebagainya. Selama video kamu bakalan masih aman dan tidak dihapus YouTube. Video jenis kedua ini tujuannya hanya satu, mendapatkan views sebanyak-banyaknya, yang berarti mendatangkan calon pembeli sebanyak-banyaknya. Atau jika kamu memang ada waktu lebih, sebaiknya kamu buat video yang sesuai dengan ketentuan monetisasi YouTube. Jadi kamu bisa menyelam sambil minum air, dapat uang dari AdSense, dan dapat uang dari hasil penjualan produk digital kamu. Jika kamu sudah menonton tutorial ini dari video pertama dan kedua ini, maka sampai sini kamu seharusnya sudah tahu bagaimana cara menghasilkan uang dari produk digital. Tutorial di video ini dirancang supaya kamu bisa mendapatkan penghasilan online pertamamu dari produk digital. Yang saya jelaskan dalam video ini adalah sebuah blueprint atau framework, jadi tentu dapat kamu sesuaikan, modifikasi, dan terapkan untuk berjualan produk digital apapun. Kebanyakan orang selalu bingung produk digital apa yang bisa saya jual. Untuk ini kamu nggak perlu bimbang dan ragu apalagi sampai pusing. Gunakan prinsip ini, juallah apa yang kamu tahu dan apa yang kamu suka. Hal apapun itu yang kamu merasa ahli atau menguasai maka pasti bisa dijual. Apakah pasti laku bang? Ya dicoba saja kan tidak ada ruginya. Kalau laku ya untung cuan, kalau tidak laku pun tidak rugi. Paling kamu cuma rugi waktu yang kamu sempatkan untuk buat dan upload produk digitalnya. Semua website, tool, dan layanan yang saya sebutkan di tutorial ini semuanya gratis. Khusus Gumroad atau titip sandal, kamu hanya bayar jika produk kamu laku. Itu saja, dan besarannya pun tidak mahal. Jika tidak laku ya pasti kamu tidak perlu bayar kan? Yang saya suka dari blueprint ini adalah konsep set and forget. Setelah kamu lakukan semuanya, sudah kamu tinggal saja. Atau kamu bisa fokus buat produk lainnya, upload, buat konten, selesai. Dan lanjut lagi buat produk lainnya. Jika ternyata produk kamu laku, enaknya kamu nggak perlu pusing memproses order. Baik Gumroad ataupun titip sandal yang akan memprosesnya secara otomatis untuk kamu. Jadi menurut kamu, apakah kamu sudah siap untuk menjual produk digital pertamamu? Apa kamu siap untuk memperoleh penghasilan online pertamamu? Kasih tahu di kolom komentar ya.